Setiba di halaman rumahnya, Ki Jurumardani terkejut sebab seperti hanya ia saja yang tengah merasakan gempa dahsyat tersebut. Tiba-tiba, bulu kuduk sang penasihat tertinggi Mataram ini berdiri ketika dirasanya tiupan angin yang menderu-deru lalu kemudian bertiup ke arah barat daya. Ki Jurumardani kemudian menatap ke atas langit. Langit malam nampak bergetar dengan hebatnya. Dan yang sangat ajaib adalah bintang-bintang dan rembulan seolah bersama-sama bergerak menuju ke arah barat daya. Angin ini bertiup ke arah barat daya. Pun demikian dengan bintang-bintang dan rembulan yang seolah bersama-sama bergerak menuju ke arah barat daya. Bukankah itu adalah arah Kelipuro? Angger Senopati sedang berada di sana. Ki Jurumardani kemudian segera mengambil kudanya dan menungganginya. Ditolaknya pula tawaran para prajurit Mataram untuk mengawal kepergiannya. Ia segera memacu cepat kudanya menuju ke arah Lipuro. Selain Ki Jurumardani yang merasakan keanehan tersebut, beberapa orang yang waskito di Mataram pun juga merasakannya, termasuk Surodipo. Surodipo langsung terbangun dan melompat dari tempat tidurnya, dan ia segera berlari keluar dari rumahnya. Dari langkan rumahnya, ia menyaksikan apa yang baru saja Ki Jurumardani saksikan. Angin yang teramat deras, bak angin topan yang bertiup kencang ke arah barat daya. Pun demikian dengan bintang-bintang dan rembulan yang seolah bergeser, bergerak menuju ke arah barat daya. Bukankah itu menuju ke arah Lipuro? Bisik Surodipo. Di Keraton Pajang, Sultan Hadiwijoyo yang sedang terlelap dengan istrinya, tiba-tiba sang sultan menjadi gelisah dalam tidurnya di malam yang begitu hening tersebut. Nun jauh di alam mimpinya, ia sedang berjalan melewati hutan belantara sambil menerabas berbagai alang-alang dan rintangan lainnya untuk keluar dari hutan tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya sang sultan berhasil keluar dari dalam hutan. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat satu bangunan keraton yang teramat megah di luar hutan. Dan yang paling membuatnya tercengang adalah ia melihat putra angkatnya, yaitu Danang Sutawijoyo, sedang berdiri di atap tertinggi keraton tersebut. Tepat di atas kepalanya nampaklah bulan purnama yang berwarna emas. Sang senopati nampak tengah berdiri dengan gagahnya dan disinari oleh cahaya emas yang berkilauan dari bulan purnama. Sementara itu, di alam nyata, sekonyong-konyong keheningan malam itu telah lenyap. Bumi bergoncang dengan amat dahsyatnya dan angin bertiup dengan amat kencang. Seluruh bangunan keraton pun kini seolah hampir runtuh diguncang oleh lindu yang maha dahsyat tersebut. Ruangan balai pengadepan Keraton Pajang yang asalnya remang-remang dan hanya diterangi seadanya oleh lampu minyak di 4 sudut ruangan, tiba-tiba kini memancarkan cahaya emas yang terang benderang. Kursi singgasana sang sultan kini juga memancarkan cahaya emas yang jauh lebih terang daripada seluruh lampu di ruangan itu. Di lain tempat, Sultan Hadiwijoyo yang sedang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba mengigau. Seluruh tubuhnya kini bergetar. Nafasnya kini menjadi sangat sesak. Sekujur tubuhnya pun kini mengucurkan keringat yang amat deras. Sementara cahaya emas di ruang balai pengadapan Keraton Pajang menjadi semakin terang menyilaukan mata, bagaikan cahaya sang mentari di tengah siang bolong. Dan seiring semakin dahsyatnya gempa bumi yang melanda seantero Kutha Raja Pajang, satu bola sinar emas yang bagaikan mentari kini keluar dari kursi singgasana sang sultan dan kemudian melesat terbang ke angkasa.
Seiring dengan lenyapnya sinar emas yang keluar dari singgasana sang sultan, gempa bumi serta badai yang melanda Kutha Raja Pajang pun kemudian langsung berhenti. Sang sultan kemudian bangun dari tidurnya dengan sekujur tubuh yang teramat letih serta basah oleh keringat yang dingin. Ia kemudian celingukan menatap ke seliling kamarnya, lalu mengusap-usap wajahnya berulang kali. Sang permaisuri pun kemudian juga terbangun dari tidurnya dan langsung memegang bahu suaminya itu. Kanda Sultan, kenapa? Sultan Hatiwijaya mendesah dengan amat lemah. Kita ini berada di mana nih, Mas? Sang permaisuri menaikkan alisnya karena heran dengan pertanyaan dari suaminya tersebut. Di kamar kita, Kang Mas. Ada apa? Sang Sultan Pajang kembali mengusap-usap wajahnya yang basah oleh keringat dinginnya. Entahlah nih, Mas. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi kosong dan kekuatanku seperti hilang semuanya. Sang permaisuri kemudian menatap ke sekeliling kamarnya, lalu memegang tengkuknya sendiri yang terasa amat dingin. Ia pun kemudian merasakan hal yang tiba-tiba menjadi sangat sepi mencekam. Apakah Kanda tadi merasakan sesuatu? Iya nih, Mas. Seperti getaran. Aku merasakan sesuatu yang telah melesat lepas dari dalam ragaku dan keraton ini. Tiba-tiba saja semuanya menjadi kosong nih, Mas. Jawabnya dengan lemas seraya mengusap-usap wajahnya. Sementara itu, di Mataram, Suratipa masih terus menatap ke atas langit di antara semua kejadian alam yang ajaib yang masih berlangsung tersebut. Tiba-tiba saja ia melihat bola sinar yang berwarna emas laksana srengenge kini melesat dari arah timur laut menuju ke arah barat daya. Bola sinar itu jauh berbeda dengan apa yang pernah ia saksikan di Katembangan Watu Galuh yang merupakan kiriman ilmu teluh yang biasanya menampakkan aura yang sangat menakutkan. Bola sinar yang ini sangat lain. Sinar tersebut terangnya bagaikan matahari di tengah siang. Ia memancarkan cahaya penuh keagungan dan sangat menggetarkan bagi siapapun yang mampu melihatnya. Sinar itu melesat dari arah kota Raja Pajang menuju ke arah Lipuro. Apakah itu adalah Wahyu Keprabon? Apakah Wahyu Keprabon telah benar-benar meninggalkan Pajang dan pindah ke Mataram ke dalam Gusti Senopati? Pikirnya dengan sangat penasaran. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Tapi aku yakin matahari akan bersinar terang di tanah Mataram. Kelak cahayanya akan menyinari seluruh tanah Jawa. Batinnya sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Di Lipuro, Ki Jurumertani yang baru datang melihat sang Senopati yang sedang duduk di atas batu besar yang berwarna hitam yang sangat halus dan licin permukaannya. Namun sang Senopati bukannya sedang bertapa, melainkan ternyata ia sedang tertidur dengan posisi yang terduduk. Mendesahlah Ki Jurumertani melihat sang Senopati tertidur. Angger Senopati putraku, bangunlah. Mengapa Angger hanya tidur saja sementara cita-citamu begitu tinggi? Sungguh tidak akan tercapai cita-citamu untuk menjadi raja di tanah Jawa ini jika Angger hanya menghabiskan waktu untuk tertidur, Ger. Tiba-tiba sang Senopati terbangun ketika sebuah bola emas yang terangnya bagaikan matahari berputar-putar di atas kepalanya. Sekonyong-konyong bola sinar yang berwarna emas itu melesat turun
dan berhenti di hadapan wajah sang senopati. Ditatapnya benda bercahaya sebesar buah kelapa itu, dan sosok Ki Juru Mertani pun melihatnya dengan keheranan. Ketika sang senopati masih termangu melihat cahaya itu, mendadak terdengar suara gaib yang jernih dalam keheningan malam. Nger Danang Sutawijaya, telah dikabulkan doa permohonanmu oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Ketahuilah Nger, engkau akan menjadi seorang raja di tanah Jawa. Akan turun-temurun kekuasaanmu hingga anak cucumu. Mataram akan bagaikan emas permata. Kekuasaanmu akan begitu menggetarkan, ditakuti oleh lawan dan juga disegani oleh kawan. Namun demikian, keagungan dan kebesaran Mataram akan berakhir di tangan cicitmu. Kelak, keturunanmu akan tercerai-berai, Mataram akan terpecah belah. Cicit-cicitmu akan saling berebut kekuasaan, sehingga keagungan Mataram akan menjadi terbagi-bagi. Nger Danang Sutawijaya, ketahuilah, kelak runtuhnya Mataram akan ditandai dengan kerap terjadinya gerhana matahari dan rembulan. Lintang kemukus akan nampak setiap malam. Gunung-gunung akan terus meletus dan menimbulkan hujan abu serta lahar. Semuanya bersamaan dengan datangnya bangsa asing yang bertubuh tinggi besar, bermata biru, berambut ikal dan merah seperti jagung. Nger Danang Sutawijaya, rusaknya Mataram akan dimulai ketika cicitmu mulai bekerja sama dengan bangsa asing yang teramat serakah demi menyelamatkan dan juga melanggengkan kekuasaan mereka. Itulah tanda-tanda runtuhnya kebesaran Mataram. Seiring dengan berakhirnya suara gaib itu, benda bercahaya yang terang benderang itu pun kemudian melesat masuk ke dalam ubun-ubun kepala sang senopati. Suasana kembali remang-remang. Penerangan hanya dapat didapatkan oleh sinar rembulan yang mulai berkurang sinarnya. Ki Juru Mertani kemudian menepuk pundak sang senopati yang masih terkesima dengan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Nger, cita-citamu akan segera tercapai. Saatnya sudah tidak lama lagi, Nger. Sang senopati mengangguk dengan wajah yang menyiratkan penuh kebanggaan. Wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben akan mewujud dalam diriku. Aku akan bertahta selaku raja, menggantikan Romo Sultan Hatiwijaya. Amatlah berbahagia aku, karena hingga anak cucuku pun akan bertahta menguasai tanah Jawa. Ki Juru Mertani menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan sang senopati yang terkesan jumawa tersebut. Angger jangan mendahului kehendak dari Gusti Allah. Benar, suara gaib tadi telah kita dengar bersama. Namun, jika Angger mempercayai ucapan tadi sepenuhnya, Angger sungguh keliru. Seandainya Angger tidak dapat menjadi raja, apakah Angger dapat meminta pertanggungjawaban suara gaib itu? Tentu tidak, bukan Angger? Oleh karena itu, hendaknya Angger tetap berusaha keras dan berdoa kepada Gusti Allah. Mohon dari ridhonya. Nger anakku Senopati, mulai sekarang kurangilah segala bentuk kesenanganmu. Rajin-rajinlah bertirakat, Nger. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lelah untuk terus mencari ilmu yang baru. Sebab seorang raja itu hatinya harus senantiasa lapang agar bisa mengambil keputusan yang bijak. Ilmu dan pengetahuannya pun harus lebih luas daripada samudra yang ada. Karena
dia harus menyelesaikan semua persoalan dalam negerinya sekaligus menjadi contoh bagi seluruh rakyatnya, Ger. Apabila seorang raja telah salah mengambil keputusan, pantang bagi dia untuk menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan rakyatnya, Ger. Karena sebenarnya dialah sang pemegang kekuasaan tertinggi suatu negeri. Dialah imam yang memimpin rakyatnya. Maka dialah juga yang harus mengambil tanggung jawab apabila rakyatnya menderita akibat ia salah mengambil keputusan. Seorang raja juga pantang untuk adigang adigong adiguno, karena dia adalah panutan dari rakyatnya. Dialah yang menjadi pedoman bagi rakyatnya. Jika seorang raja bersikap adigang adigong adiguno, sewenang-wenang pada rakyatnya, maka bisa dipastikan negara itu akan rusak, Ger. Ger Senopati, mulai kini kenalilah pertanda kekuasaanmu. Dari Gunung Merapi sebagai lambang penguasa sampai ke Segoro Kidul sebagai lambang Kawulo. Dan Sungai Opa itu adalah sebagai penghubung antara penguasa dengan kawulonya. Sang Senopati mengaminkan kata-kata dari Ki Jurumertani sambil tersenyum dengan bangga. Ger, mari sekarang kita bagi tugas. Angger pergilah ke Segoro Kidul dan aku akan menuju ke puncak Gunung Merapi untuk meyakinkan kebenaran takdir dari Gusti Allah itu. Pungkas Ki Jurumertani. Sang Senopati mengangguk, kemudian menatap ke sekelilingnya sambil menepuk-nepuk batu besar yang hitam dan juga licin tersebut. Batu itu kemudian ia sebut sebagai Watu Gilang. Beberapa waktu kemudian, sang Senopati memerintahkan para pembantunya untuk membawa Watu Gilang tersebut ke kota gede. Kelak, Watu Gilang itu akan dijadikan Tampar Kencono, tempat penobatan raja-raja negeri Mataram. Sementara itu, Lipuro juga menjadi tempat yang mempunyai makna khusus bagi para terah Mataram. Kelak, saat cucu sang Senopati memerintah Mataram, yaitu Raden Mas Rangsang, yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, pusat pemerintahan Mataram kemudian dipindahkan ke daerah dekat Lipuro, yaitu di Kerto. Di tepi Kali Opak yang berair jernih, sang Senopati kemudian melakukan topo ngeli, yaitu bertapa dengan mengikuti aliran sungai di kali yang terletak di timur pusat Kademangan hingga sampai di Laut Kidul. Sang Senopati menggunakan sebuah kayu jati tua yang disebut Tunggul Wulung untuk bertapa. Diikatnya tubuhnya pada potongan kayu itu, dan kemudian ia pun segera menceburkan diri ke dalam sungai setelah membaca-baca doa. Seketika telah berada di dalam aliran sungai, sang Senopati pun kemudian segera memejamkan matanya dan memasrahkan dirinya kepada Gusti Allah. Disatukannya pikiran dan kehendaknya tertuju kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Dalam sikap kusuk toponya, tibalah sang Senopati di hilir Kali Opak ketika malam tiba. Seketika ia membuka matanya, ia agak terperanjat mendapati seekor ikan olor yang teramat besar. Ikan olor besar itu berenang di depan sang Senopati dengan pandangan mata yang memancarkan penghormatan dan kasih sayang. Sejenak sang Senopati menurunkan perasaan kagetnya. Sang Senopati kemudian dapat mengenali ikan olor tersebut. Ia kemudian teringat pada peristiwa beberapa saat yang lalu. Ikan olor itu pernah ditangkap oleh para nelayan di Kali Samas ketika tengah menjaring ikan. Para nelayan itu kemudian mengaturkan ikan tersebut pada sang Senopati yang kebetulan berada di tempat itu. Sang Senopati berterima kasih atas pemberian itu, namun ia merasa iba pada nasib sang ikan. Karena merasa kasihan, tidak jadi dibawanya ikan itu ke Kademangan,
melainkan kemudian diberinya hiasan jamang dan sumping, lalu dilepasnya kembali ke arah sungai. Hidup bebaslah ikan olor itu, dan kembali ia berniat membalas budi pada sang senopati. Niat ikan olor itu seperti menemukan jawabannya ketika dilihatnya sang senopati menghanyutkan diri dalam topo ngelinya. Ikan olor itu lalu berenang cepat menjemput sang senopati agar naik ke punggungnya. Sang senopati tersenyum. Ia seperti mengerti kehendak dari sang ikan. Namun ia menolak tawaran dari ikan olor tersebut. Dibintanya, ikan besar itu kembali berenang mencari makan di tempatnya semula. Ikan olor itu pun kemudian mengangguk-anggukkan tubuhnya seperti memahami perintah dari sang senopati. Sang senopati kemudian bergegas naik ke darat. Dilepasnya ikatan pada potongan kayu jati di tubuhnya. Berdiri ia kemudian di pinggir laut kidul. Sang senopati kemudian bergegas melangkah ke tengah lautan. Ia berjalan di atas air bagaikan berjalan di atas tanah. Deburan ombak yang ganas tidak berpengaruh apa-apa pada diri sang senopati, membuat basah kulit dan pakaiannya pun tidak. Seraya berdiri di tengah samudera yang ganas, ia menatap lurus ke arah selatan. Disatukannya segenap pikiran dan perasaannya, dan dengan kedua mata yang terpejam, ia khusyuk mengucap doa-doa dan dilanjutkan dengan pengharapannya pada Gusti Allah, sang penguasa alam yang sejati. Tak berapa lama sang senopati bersemedi di tengah laut sambil berdoa. Laut mendadak bergolak-golak, berguncang-guncang bagi mendidih. Kian lama kian bergolak, kian berguncang-guncang, dan angin pun kini menderu-deru dari arah selatan ke utara. Gelombang laut yang setinggi gunung kini menderu menghantam pesisir pantai melewati sang senopati yang sedang bersemedi. Dahsyatnya ombak tersebut tidak menggoyahkan sang senopati. Ia tidak mampu menggetarkan tubuh sang senopati, bahkan membuat basah kulit dan pakaiannya pun tidak. Angin badai terus menderu-deru, berbaur dengan gelombang yang menghempas-hempas segala sesuatu yang berada di atasnya. Ikan-ikan pun kini terlempar ke daratan dan mati. Namun sang senopati tidak goyah sedikit pun. Lagu topo sang senopati tersebut meresahkan para penghuni Segoro Kidul. Pada saat itulah Kanjeng Ratu Kidul terkejut. Secara tiba-tiba seisi laut selatan geger. Muncul badai yang sangat mengerikan, dan semula Kanjeng Ratu Kidul menganggap bahwa kiamat telah datang. Ternyata perkiraannya itu salah. Kegaduhan di laut selatan ternyata berasal dari Panembahan Senopati yang tengah khusyuk dalam bertapa. Begitu hebatnya daya laku sang senopati hingga Kanjeng Ratu Kidul pun kemudian meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan tapanya. Di saat itulah Kanjeng Ratu Kidul melihat sosok kesatria agung Panembahan Senopati yang tampan lagi gagah. Dalam perjumpaan itulah kemudian Senopati Eng Alogo mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan sebuah kerajaan Mataram dan meminta kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk membantu cita-cita dari sang senopati. Atas bantuan dari Kanjeng Ratu inilah selanjutnya Senopati Eng Alogo benar-benar menjadi Raja Mataram pertama. Ratu Kidul bersedia membantu sang senopati dengan syarat seluruh keturunan dari Panembahan Senopati yang menjadi raja harus bersedia untuk menjadi suami dari Kanjeng Ratu. Sang Senopati Eng Alogo bersedia dengan syarat perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak. Sang senopati pun kemudian diundang untuk datang ke istana Laut Kidul yang berada di dasar laut yang tidak kasat mata. Pernikahan mereka pun berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, sang senopati kemudian berencana untuk kembali pulang ke Mataram. Kanjeng Ratu Kidul pun kemudian mengantarnya sampai ke permukaan dengan menggunakan kereta kencana kebesarannya.
Ketika sampai di permukaan, Kanjeng Ratu Kidul pun kemudian kembali lagi ke istananya. Sekonyong-konyong, Laut Kidul kembali bergejolak hebat. Laut mendadak bergolak-golak, berguncang-guncang bagi mendidih. Kian lama kian bergejolak, kian berguncang-guncang, dan angin yang menderu-deru dari arah selatan ke utara hingga badai pun datang. Gelombang laut yang setinggi gunung kini menderu menghantam pesisir pantai, sama persis ketika sang senopati memulai tapanya sebelum didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Suara deburan ombak dan badai semakin menggila. Tapi tiba-tiba satu tembang yang merdu mengalun lembut menggugah batin sang senopati. Suaranya yang lembut itu mengalun mengalahkan dahsyatnya deburan gelombang dan badai yang menusuk-nusuk telinga sang senopati, dan kemudian melesak bersalang tepat di sanubari putra angkat dari Kanjeng Sultan Hatiwijaya tersebut. Tidak ada yang sakti di muka bumi ini. Tidak ada. Yang sakti hanyalah Gusti Allah. Tidak ada manusia suci di jagat ini. Yang maha suci hanyalah Gusti Allah. Tidak ada yang paling kuasa di Mayapada. Yang maha kuasa hanyalah Gusti Allah. Senopati Ing Alogo yang masih berjalan di atas permukaan Laut Kidul yang sedang menggila itu langsung celingukan mencari sumber suara yang mengalunkan tembang yang memuja Gusti Allah sekaligus mengingatkan manusia. Tembang itu terus mengalun menggema ke seantero laut tersebut, mengalahkan dahsyatnya suara deburan ombak dan badai. Perlahan badai dan gejolak di Samudra Kidul itu mereda seiring terus terlanjurnya tembang tersebut. Sang senopati lalu berjalan ke daratan untuk mencari sumber suara tersebut. Tidak ada manusia yang serba benar di bumi ini. Yang maha benar hanya Gusti Allah. Tidak ada manusia yang bisa adil. Yang moho adil hanyalah Gusti Allah. Maka ingatlah, wahai engkau cucu Adam, bahwa sang pencipta hanyalah Gusti Allah. Janganlah engkau syirik karena merasa kekurangan. Karena Gusti Allah sang maha pengasih lagi maha penyayang. Lantunan tembang itu berakhir setelah alam di pantai tersebut kembali menjadi tenang. Sang senopati kemudian melihat Kanjeng Sunan Kalijogo duduk bersidekap di tepi pantai. Mendapati gurunya yang merupakan alim ulama yang luar biasa berwibawa tersebut, sang senopati kemudian berjalan menghampiri gurunya. Ia kemudian bersujud dan memohon ampun karena telah memamerkan kesaktiannya. Dengan suara yang teduh, Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian berkata, "Bangunlah, wahai engkau putra Ki Gede Pemanahan. Janganlah engkau menuruti kelemahan hati yang menyuarakan keserakahan. Enyahkanlah bisikan setan itu. Bangkitlah engkau wahai murid Sultan Hatiwijaya." Sang senopati kemudian bangkit. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian bertanya kepada sang senopati, "Ger, apakah benar kau sangat ingin menjadi raja yang menguasai tanah Jawa ini?" Sang senopati mengangguk perlahan. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian bertanya lagi, "Meskipun itu, berarti kau harus berhadapan dengan guru sekaligus romo angkatmu sendiri dan berperang dengan seluruh negeri Pajang yang selama ini menjadi negeri tumpah darahmu, dan juga
tempat almarhum Ramamu mengabdi, Nger. Sang senopati kemudian menundukkan kepalanya. Tubuhnya berguncang. Air matanya meleleh, lalu perlahan-lahan ia pun berkata, "Hamba selalu memohon petunjuk kepada Gusti Allah. Namun, hamba belum mendapatkan petunjuknya. Mungkin Gusti Allah memberikan petunjuknya lewat Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Kalijogo tersenyum, kemudian kembali membuka mulutnya. "Baiklah, Nger Senopati. Akan kuberikan pelajaran yang amat tinggi dari Kanjeng Rasul untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Nger." Kanjeng Sunan Kalijogo menghela nafas sebelum memberikan wejangannya. Lalu dengan sambil terduduk di atas sebuah batu karang, ia pun memulai wejangannya kepada sang senopati. "Nger Senopati, perang itu sesungguhnya hanyalah suatu alat penghancur untuk menghilangkan kerusakan yang telah disebabkan oleh kebatilan untuk diganti dengan babak yang baru. Timbulnya suatu peradaban itu karena ada perombakan tatanan yang telah dirusak oleh manusia itu sendiri." Sambil memandang ke arah laut, Kanjeng Sunan Kalijogo menyedekapkan tangannya, lalu kemudian melanjutkan ucapannya. "Tanpa persengketaan, manusia tidak akan bergairah untuk hidup lebih maju. Tanpa perang pun, semua makhluk akan menemui ajal yang telah digariskan. Setelah itu, diganti dengan manusia yang baru untuk meneruskan sisa pekerjaan manusia yang telah mati. Demikianlah seterusnya, seperti alam semesta yang terus bergerak, berputar tidak pernah diam. Demikian pula dengan pikiran manusia yang setiap detik bergerak tanpa terus pernah berhenti. Manusia sebagai tempat roh akan mengalami masa bayi, masa kanak-kanak, dewasa, sampai kemudian meninggal. Bagi mereka yang bertawakal, berserah diri kepada Gusti Allah, tidak akan pernah tergoncang hatinya, Nger. Walaupun tidak berperang, alam akan merusak dan menghancurkan kehidupan agar manusia menjadi sadar bahwa mereka tidak berkuasa apa-apa di dunia ini. Pandanglah kehidupan di sekitar Kesultanan Pajang, Nger. Mereka itu adalah manusia-manusia yang tidak menyadari asalnya dan telah diperbudak oleh khayalan. Perjalanan hidup manusia tidak bisa berhenti. Bagaikan alam, ada terang dan ada gelap. Semuanya bergerak atas titah Sang Maha Urip. Usia hidup di alam kasar ini tidak ubahnya seperti kedipan mata cepatnya, Nger, bila dibandingkan dengan usia alam yang telah berjuta-juta tahun. Oleh sebab itu, terimalah segala derita ataupun semua cobaan dengan ikhlas untuk nerimo kepada yang telah digariskan oleh Gusti Allah, Nger. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian mengelus-elus jenggotnya seraya berujar, Atmo atau roh itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun. Tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, Ger. Juga ia tidak bisa berubah sifatnya. Tidak bisa dibunuh walaupun jasad yang menjadi tempatnya bersemayam telah dihancurkan. Semua makhluk
pada permulaannya tidak tampak. Namun, setelah melalui nafsu birahi antara pria dan wanita disatukan, barulah ia dibentuk dalam rahim. Setelah dilahirkan, ia kemudian barulah nampak. Semenjak kecil hingga tua, mereka tidak menyadari bahwa mereka berasal dari hal yang tidak tampak. Kematian menjadi momok ketakutan bagi yang tidak mengenal atmonya. Banyak orang yang seringkali memperbincangkan tentang roh. Meskipun demikian, hanya beberapa orang saja yang mengerti pada sifat itu. Ada dan tiada adalah sama bagi siapa saja yang sesungguhnya mengetahui sejatining kebenaran. Yang menguasai manusia di alam lahir adalah panca indera, sedangkan atmo adalah pendukung raga seluruhnya. Lahirnya panca indera setelah menjelma menjadi manusia, sedangkan atmo itu sudah ada sebelum manusia lahir ke dunia. Tetapi janganlah sekali-kali menyatukan antara atmo dan ponco indro, karena di dalam panca indera itu terdapat nafsu dan pikiran, itikat perasaan, dan juga akal. Siapa yang beritikat baik, pikirannya akan menjadi tenang. Nafsunya juga akan dapat terkendalikan. Perasaannya pun akan menjadi lebih tajam dan akalnya juga menjadi lebih cerdas, Ger. Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca inderanya dan juga mampu memusatkan akal budinya terhadap atmo untuk bersujud, berserah kepada Gusti Allah, dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Ilahi adalah yang tidak ada habis-habisnya, yang tertinggi, yang menciptakan alam semesta dan juga seisinya. Adiatmo adalah roh suci yang bersemayam dalam semua diri manusia. Dan setan adalah nafsu yang menimbulkan nafsu keduniawian. Siapa yang dapat mengingat bahwa Gusti Allah adalah yang paling esa dan berkuasa, maka dialah yang akan mengetahui kebenaran. Deru ombak menggetarkan tempat itu. Semakin lama semakin pasang, namun Kanjeng Sunan Kalijogo terus meneruskan wejangannya. Orang yang sempit pikirannya akan menganggap ilahi itu hanya bersifat tidak kelihatan dan beranggapan bahwa ilahi itu adalah omong kosong yang tidak masuk akal. Padahal ilahi itu ada di mana-mana, dalam segala bentuk dan kekal sifatnya yang telah memberikan daya berpikir pada seluruh manusia. Bukan ilmu ataupun kasekten yang bisa menuntun manusia itu ke jalan yang manunggal, jalan ilahi, Ger. Karena ilmu tanpa disertai budi, maka itu akan menjadi kesombongan dan juga kemurkaan. Apa yang disebut peri kebajikan adalah rendah hati, jujur, sabar, dapat melepaskan pikiran dan hawa nafsu kedonyan, dan juga tidak menyimpan kebencian, Ger. Ger Danang Sutawijaya, bangkitlah, Ger. Tunaikan takdirmu, karena engkau adalah alat
untuk membentuk kehidupan yang baru di tanah Jawa ini. Jangan engkau bersedih untuk menghadapi ujian ini, anakku. Semua yang kukatakan ini adalah ilabat dari Gusti Allah demi memberimu petunjuk atas permohonanmu kepada Gusti Allah siang dan malam. Wahyu Keprabon untuk memimpin umat di tanah Jawa ini telah berpindah dari Kanjeng Sultan Hatiwijoyo kepadamu. Namun, ketahuilah, Ger, Mataram akan berumur pendek dari mulai engkau, anak dan cucumu. Cucumu kelak akan menjadi raja yang sangat besar. Mataram akan mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi, Mataram akan rusak oleh cicitmu karena ia telah bersekutu dengan orang-orang asing yang bertubuh tinggi besar, berkulit putih, berambut seperti rambut jagung, yang mereka nanti akan menyengsarakan seluruh umat di tanah Jawa ini. Kerusakan Mataram akan ditandai dengan munculnya bintang kemukus setiap malam. Gerhana matahari dan gerhana rembulan juga akan sering terjadi, dan Gunung Merapi akan sering bergolak dengan dahsyat.